Perkenalkan, nama saya Anyanti Gula, NPM 24210005, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Software Installation and Network, akan mempresentasikan materi dengan judul Jaringan Area Lokal atau disingkat dengan LAN. Poin pembahasan: yang pertama, pendahuluan jaringan LAN, yang kedua, komponen dan perangkat keras LAN, yang ketiga, protokol dan standar komunikasi, dan yang keempat, implementasi keamanan dan pemeliharaan. Poin pertama, pendahuluan jaringan LAN. Definisi dan karakteristik LAN. Yang pertama, ada cakupan geografis, di mana LAN dirancang untuk menghubungkan perangkat dalam area yang sangat terbatas, seperti satu ruangan, rumah, atau gedung kantor, guna memastikan konektivitas private yang terkendali. Yang kedua, ada kecepatan tinggi, menggunakan teknologi seperti Ethernet dan Wi-Fi standar terbaru. LAN mampu menawarkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi, berkisar antara 100 Mbps hingga 10 Gbps. Kemudian ada kepemilikan pribadi. Infrastruktur LAN biasanya dimiliki, dikelola, dan dikendalikan sepenuhnya oleh satu organisasi atau individu, sehingga memberikan fleksibilitas penuh dalam pengaturan jaringan. Manfaat implementasi LAN: efisiensi berbagai sumber daya yang memungkinkan penggunaan perangkat keras seperti printer dan media penyimpanan secara bersama-sama untuk menekan biaya operasional. Kemudian ada kecepatan transfer data, menyediakan jalur komunikasi data berkecepatan tinggi antar perangkat dalam cakupan area geografis yang terbatas. Kemudian yang terakhir, keamanan informasi terpusat, memudahkan pengelolaan hak akses dan proteksi data melalui server pusat guna menjaga integritas informasi organisasi. Perbedaan LAN, MAN, dan WAN. Secara jangkauan geografis, LAN mencakup area terbatas seperti gedung, MAN mencakup satu kota, dan WAN mencakup antar negara atau benua. Kecepatan transfer data. LAN menawarkan kecepatan transfer data tertinggi dengan latensi rendah dibandingkan dengan MAN dan WAN. Kepemilikan infrastruktur. LAN biasanya dimiliki secara pribadi oleh organisasi, sedangkan MAN dan WAN melibatkan penyedia layanan publik atau telekomunikasi. Poin kedua, komponen dan perangkat keras LAN. Media transmisi atau kabel dan nirkabel, di mana terdiri dari kabel UTP yang merupakan media berbasis tembaga. Ini merupakan standar industri untuk LAN karena biaya yang terjangkau dan kemudahan instalasi, menggunakan konektor RJ45 untuk menghubungkan komputer ke switch. Kemudian ada fiber optik yang digunakan untuk kebutuhan bandwidth tinggi dan jarak jauh. Kabel ini mentransmisikan data melalui pulsa cahaya yang kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Kemudian ada teknologi nirkabel atau Wi-Fi yang memungkinkan konektivitas tanpa kabel menggunakan gelombang radio, memberikan fleksibilitas bagi perangkat mobile untuk terhubung ke jaringan melalui access point. Kemudian ada perangkat aktif jaringan yang terdiri dari 3, yaitu ada switch, router, dan access point, di mana switch menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan yang sama dan mengarahkan data ke tujuan yang tepat. Kemudian router menghubungkan jaringan lokal ke internet atau jaringan eksternal serta mengelola lalu lintas antar jaringan. Kemudian ada access point yang menyediakan koneksi nirkabel bagi perangkat klien untuk terhubung ke infrastruktur jaringan kabel yang ada. Topologi jaringan LAN terdiri dari 3, yaitu ada topologi start yang menghubungkan semua simpul ke hub atau switch pusat yang berfungsi sebagai pengelola transmisi data. Kemudian ada topologi bus yang menggunakan kabel tunggal sebagai jalur komunikasi utama di mana semua perangkat terhubung secara seri. Kemudian ada topologi ring menghubungkan setiap perangkat ke dua perangkat lainnya hingga membentuk jalur data melingkar yang tertutup.
Poin ketiga, protokol dan standar komunikasi, yaitu ada standar Ethernet yang terdiri dari media akses, di mana Ethernet menggunakan metode CSMA atau CD untuk mendeteksi kolisi data pada media fisik, memastikan transmisi paket berjalan efisien dalam topologi bus atau start. Kemudian kecepatan transmisi. Standar ini terus berevolusi dari fast Internet yaitu 100 Mbps hingga gigabit Ethernet yaitu 1000 Mbps ke atas guna memenuhi kebutuhan bandwidth aplikasi modern yang semakin besar. Kemudian ada pengalamatan fisik. Setiap perangkat dalam standar ini diidentifikasi melalui alamat MCEMC, yaitu media access control yang unik dan bersifat permanen untuk pengiriman data pada lapisan data link. Model referensi OSI dan TCP atau IP, yaitu ada 3. Yang pertama, struktur lapisan OSI terdiri dari 7 lapisan abstrak yang mendefinisikan fungsi komunikasi data dari fisik hingga aplikasi. Kemudian kedua, arsitektur TPC atau IP, protokol 4 lapis yang menjadi standar de facto komunikasi internet untuk pengiriman paket data yang efisien. Yang ketiga ada interoperabilitas protokol yang memastikan perangkat dari vendor berbeda dapat berkomunikasi melalui standarisasi metode enkapsulasi dan transmisi. Pengalamatan IP atau IPv4 dan subnetting, yaitu ada struktur alamat yang terdiri dari 32 bit biner yang dibagi menjadi 4 oktet untuk mengidentifikasi host dan jaringan. Kemudian ada mekanisme subnetting, yaitu proses membagi jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil guna meningkatkan efisiensi alokasi IP. Dan yang terakhir ada masker subnet, yaitu penggunaan nilai bit untuk membedakan antara bagian network, prefix, dan host identifier dalam paket data. Poin keempat, implementasi keamanan dan pemeliharaan. Langkah instalasi dan konfigurasi, yaitu ada infrastruktur fisik yang merupakan pemasangan kabel terstruktur menggunakan standar Cat6 atau lebih tinggi serta penempatan router dan switch yang strategis sangat penting untuk meminimalkan gangguan sinyal dan memastikan distribusi data yang merata. Kemudian yang kedua ada konfigurasi perangkat, yaitu mengatur alamat IP melalui DHCP atau statis serta melakukan pembagian VLAN yaitu virtual LAN yang membantu dalam mengorganisir lalu lintas data berdasarkan fungsi departemen atau kebutuhan perangkat. Kemudian yang terakhir ada pengaturan software, yaitu melakukan pembaruan firmware pada router segera setelah pemasangan sangat krusial untuk memperbaiki bug sistem dan menutup celah keamanan yang mungkin ada sejak perangkat diproduksi. Keamanan jaringan LAN terdiri dari 3, yaitu ada kontrol akses pengguna, yaitu menerapkan protokol autentikasi yang ketat untuk memastikan hanya perangkat dan personel terorisasi yang dapat mengakses sumber daya jaringan. Kemudian enkripsi data, yaitu menggunakan standar enkripsi tingkat tinggi pada lalu lintas data nirkabel dan kabel untuk mencegah intersepsi informasi sensitif oleh pihak luar. Kemudian ada pemasangan firewall, yaitu mengonfigurasi dinding API pada titik masuk jaringan untuk memfilter lalu lintas berbahaya dan melindungi infrastruktur dari serangan siber eksternal. Kemudian masuk pada slide troubleshooting dan monitoring, yaitu ada 3 juga yang terdiri dari identifikasi masalah dan konektivitas, yaitu melakukan pemindaian perangkat keras dan pengujian kabel secara rutin untuk mendeteksi kegagalan fisik pada node jaringan. Kemudian ada analisis lalu lintas jaringan, yaitu menggunakan perangkat lunak pemantauan untuk mengukur penggunaan bandwidth dan mendeteksi anomali transmisi data secara real-time. Yang ketiga, prosedur pemulihan sistem, yaitu menerapkan protokol penanganan gangguan teknis untuk meminimalkan waktu henti dan memastikan ketersediaan layanan jaringan berkelanjutan.
Sekian penjelasan dari materi presentasi yang saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.